Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ada di tempat ini memuji muliakan nama Tuhan. Walaupun kita cuma sedikit ya, dan kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Saya melihat kita semua berdiri, kita akan beribadah kita angkat pujian kasih-Mu yang pesona. Saya melihat kita semua berdiri.
dan kami agungkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri walaupun cuacanya dingin, saudara, tapi Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa. Kita angkat pujian betapa hebat. Kita
Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu, menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati dan mendidik setiap hati kami dengan tulus dan ikhlas untuk memberi, sehingga kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Kami siap memberi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sukacita penuh.
putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang sudah himpunkan kami ada di tempat ini, sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah mulut lidah hamba boleh menyatakan akan suara Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya diberkati seluruh umat-umat-Mu yang boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk diberkati, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur, berterima kasih pagi hari ini luar biasa. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Walaupun dalam kondisi hujan, tadi kita mungkin berangkat dari rumah masih hujan, sampai tempat sini juga masih hujan, tapi kita tahu Tuhan Yesus baik. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, ya. Kita mau diberkati lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, pernah nggak kita terpikir bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan? Kalau kita bangun tidur, kita bisa angkat tangan kita, angkat hati kita katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, hidupku berharga di matamu. Kalau kita bisa katakan seperti itu, ya, energi positif akan masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, ya. Kita akan lebih bertenaga, kita akan bisa menyelesaikan hari itu dengan baik, ya. Kalau kita bangun pagi, aduh hujan, males ya. Saya percaya pagi hari ini semua kita bersemangat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan. Hidup ini adalah berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 4 bagian yang A saja, bagian yang pertama. Kalau sudah menemukannya, saya undang dengan hormat, sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ayat ini dengan suara yang lantang, supaya temanmu di sebelah bisa mendengar. Walaupun mungkin kau masih memakai masker, tapi biarlah, tidak mengapa. Kita ucapkan dengan suara yang lantang. Yesaya 43 ayat 4 bagian yang A saja, bagian yang pertama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini mungkin ada dalam pikiranmu bahwa engkau kurang berharga, engkau disepelekan di rumah, ya. Engkau mungkin dianggap rendah oleh teman-temanmu, mungkin engkau sering dibully oleh teman-teman di sekolah, di lingkungan pekerjaan. Kamu nggak bisa apa-apa, ya. Di kantor mungkin kurang mendapat penghargaan, di lingkungan tetangga mungkin kita dianggap remeh, tapi hari ini kita camkan bahwa engkau berharga di mataku, mulia dan mulia, ya. Saudara, logam mulia itu sesuatu yang mulia, logam mulia itu mahal harganya, tinggi nilainya. Begitupun saudara dan saya di hadapan Tuhan, berharga dan mulia, ya. Kita jangan melihat mungkin selama ini kita diejek, kita direndahkan, tapi kabar baik hari ini Tuhan melihat keberadaanmu, Tuhan melihat engkau, Tuhan melihat saya, bahwa kehidupan kita ini berharga. Kehidupan kita ini mahal karena mulia di hadapan Tuhan, ya. Dan Tuhan mengasihi kita. Senang saudara, ya.
Kalau Tuhan berkata kepada Sosiawan, Sosiawan, engkau berharga, engkau mulia, ya, aku mengasihi engkau. Senang nggak Sosiawan? Senang, ya. Thanks God, I love you. Aku juga mengasihi engkau Tuhan, ya. Senang, ya. Sesuatu yang dianggap berharga itu nilainya tinggi, ya, nggak main-main, saudara, ya. Mulia, ya. Itulah respon Tuhan kepada kita. Itulah penilaian Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kitanya menghargai nggak kehidupan yang Tuhan sudah berikan? Atau kita sepele aja, Tuhan sudahlah. Iblis seringkali menuduh hidupku, Sosiawan kau nggak berguna, Sosiawan kau begini, Sosiawan kau begitu. Itu kalau udah sampai situ, saudara, kita lemes. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita merasa bodoh. Kita merasa hidup ini sia-sia. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan melihat, Tuhan begitu menghargai kehidupan kita. Engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ya, itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Ya, kita lihat di dalam Sakaria pasal 2 ayat 8b. Sakaria pasal 2 ayat 8b. Ya, yang terakhir ya di situ ya, bagian yang terakhir di situ. Sebab siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, ya. Sebab siapa menjamah kita, ya. Ya. Sebab siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, ya. Saudara, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, ya. Jadi bukan hanya sekedar suatu lagu atau puji-pujian yang kita naikkan, yang biasa kita naikkan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, siapa yang menjamah kita berarti menjamah biji matanya Tuhan. Saudara, luar biasa. Boleh nggak saya menjamah biji mata saudara? Ada nggak yang mau dijamah biji matanya? Nggak ada yang mau, saudara, ya, ya. Begitupun Tuhan, ya. Kita sebagai biji matanya Tuhan, tentu nggak sembarangan kita akan dijamah oleh orang, ya. Itu sesuatu yang, aduh, saya bilang ini benar-benar luar biasa, ya. Kita sampai diperlakukan seperti biji matanya Allah. Siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan. Posisi kita adalah posisi yang istimewa, ya. Jangan saudara rendahkan. Jangan sesuatu yang istimewa ini saudara jual kepada hal-hal yang tidak berguna. Jangan, saudara, ya. Lagi kita baca, ya. Kenapa kita begitu berharga di mata Tuhan? Ya, saat dalam kandungan mata Tuhan melihat kita dirajut, kita ditenun dengan hati-hati dalam kandungan ibu kita. Itu enggak mudah, ya, itu proses yang luar biasa. Ya, kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, ini menenun, saudara, ya. Dengan penuh kehati-hatian, dengan serius, ya. Tuhan serius dengan kita. Kita yang seringkali nggak serius dengan Tuhan. Kita yang seringkali suka lari-lari, ya. Suka main-main sama Tuhan, ya. Baru hujan sedikit, enakan bobo lagi lah, tidur lagi lah, ya. Tapi saudara, pagi hari ini luar biasa. Bisa menerobos hujan, bisa mengalahkan kemalasan, ya. Bisa datang kepada Tuhan, bisa datang mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kejadian kita itu dahsyat. Selagi kita bakal anak, selagi kita ada dalam kandungan ibu kita, mata Tuhan sudah melihat. Dia berkarya, dia menenun engkau dalam kandungan ibumu dengan hati-hati, saudara. Menenun itu adalah satu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, enggak sembarangan. Saraf-saraf itu kalau salah-salah sambung bisa kurang se-on kita. Ya, Mama Aris, ya. Kalau sarafnya salah-salah sambung bisa kurang se-on, ya. Repot, saudara, ya. Yang mestinya biru disambung sama biru disambung sama merah, ya. Berapa banyak saraf di kepala kita? Berapa banyak
kabel-kabel di tulang punggung kita. Berapa banyak, ya. Itu Allah merajutnya, Allah menenunnya dengan penuh kehati-hatian. Engkau berharga, engkau mulia, ya. Jangan sembarangan mempergunakan hidup yang Tuhan sudah percayakan. Lagi, saudara, ya, kita baca Mazmur 56 ayat 9. Kalau kita lagi sedih, kita lagi susah, kita curhat di medsos, itu salah, saudara. Ya, jangan sampai seisi dunia itu tahu persoalanmu, ya. Engkau katakan kepada Tuhan, engkau sampaikan kepada Tuhan segala kesengsaraanmu, kesedihanmu, sampaikan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Tuhan punya daftarnya. Tuhan punya catatannya. Kapan sosiawan lagi galau? Kapan sosiawan lagi sedih, sengsara, ya? Kapan sosiawan lagi nangis? Saudara nggak tahu, tapi Tuhan tampung air mata saya di dalam kirbatnya. Tahun 2020, air mata sosiawan 1 liter sekian mili. Tuhan tahu, ada kirbatnya ada. Nah, ini air matamu, ya. Mungkin orang lain nggak tahu air mata engkau berapa banyak, ya. Bantal sudah basah. Waktu engkau bangun, engkau dalam tidurmu, engkau sudah nangis, ya. Mungkin banyak hal-hal yang menyesakkan hati kita. Tapi semuanya itu Tuhan tahu. Ada daftarnya. Ini sengsaranya si Bapak A. Ini sengsaranya si Ibu B, ya. Ini sengsaranya anakku yang kukasihi, ya. Banyak sengsaranya. Tapi Tuhan tahu. Jangan sekali-sekali kita bilang, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak melihat, Tuhan nggak ada. Sengsaramu Dia hitung. Mungkin kita lupa tahun 2020 sengsara kita berapa banyak. Air mata kita mungkin udah tercurah seperti begitu saja, udah berember-ember air matanya, ya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tampung, ada daftarnya, ya. Ada catatannya, ada daftarnya. Kita suka lupa, saudara. Daftar kita udah nggak ingat-ingat lagi, tapi Tuhan tahu, ya. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali engkau bilang Tuhan nggak ada. Ada daftarnya, Dia tahu. Engkau patah hati, nangis, mewek-mewek, ya. Mewek-mewek tahu ya? Tahu, Linda tahu mewek-mewek, ya. Nangis, ya kan, karena engkau baru aja putus ya, putus. Baru pacaran, baru kenalan seminggu, 2 minggu, udah diputus, sedih deh, ya. Nah, itu ada, saudara. Daftarnya, air matamu ada waktu engkau diputus oleh kekasihmu, oleh pujaan hatimu, ada, ya. Waktu engkau disakiti oleh suamimu, oleh istrimu, ada daftarnya, ya. Tuhan tahu air matamu berapa banyak waktu engkau sedih melihat anakmu, ya. Tuhan tahu, ya. Ditampung air matanya dalam kirbatnya. Luar biasa Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah memperhatikan kita begitu luar biasa, gimana? Tuhan sudah menghargai kita begitu luar biasa dengan harga yang mulia, ya. Gimana? Kita meresponinya gimana? Orang-orang yang ada di sekitar kita gimana? Yang nggak usah jauh-jauh, mungkin yang dekat-dekat aja. Kita gimana menghargai orang tua kita? Kita bagaimana menghargai istri kita, suami kita, ya? Apakah pemberian Tuhan kalau mereka Tuhan tempatkan ada dalam kehidupan kita? Gimana? Apakah kita memperlakukan dengan sembarangan? Ya, kehidupan kita seharusnya kita hargai. Orang-orang yang Tuhan tempatkan, apa-apa yang Tuhan sudah berikan, seharusnya kita tidak pernah memandangnya sepele, ya. Bapak-bapak gimana? Apakah masih menghargai masakan istrimu? Ya. Atau mungkin kita bilang, ini nasi gorengnya kalah jauh sama warung sebelah. Apa kita bilang begitu? Ya.
waktu istri kita masak nasi goreng. Ya, dia berusaha masak. Walaupun mungkin dia nggak bisa masak, ya. Mungkin berasnya masih masih melentis, masih setengah matang, ya. Pernah nggak kita memberikan penghargaan atau kita menjatuhkannya dengan kata-kata kita bilang, sorry, masakannya nggak enak, kalah jauh dengan warung sebelah. Saudara gimana, saudara? Akhirnya istrinya bilang, udah lu makan aja warung sebelah tuh, nggak usah lagi gua capek-capek masak. Jangan, saudara, ya. Tapi kalau engkau bilang masakannya enak, engkau memberikan apresiasi, ya, yang tadinya cuman pakai minyak, pakai kecap manis, pakai garam sedikit, udah besok-besok istrimu akan tambahkan telur, besok-besok istrimu akan tambahkan bawang, besok-besok akan ditambahkan irisan bakso. Akhirnya lebih enak daripada warung sebelah. Sesuatu yang kau hargai itu akan jadi berharga. Tetapi sesuatu yang kau anggap remeh itu akan menjadi tidak berguna, ya. Anak ini bodoh sekali, anak siapa sih? Ya anak siapa? Anak kamu, Bapak. Aku ini anak kamu, Bapak. Aku ini bukan dilahirkan dari batu, Bapak. Ya, kalau aku bodoh, yang kau lebih bodoh lagi. Betul nggak, saudara? Kalau anaknya bodoh, bapaknya, ibunya lebih bodoh lagi, ya. Makanya jangan sekali engkau bilang pada anakmu engkau bodoh. Anakmu adalah tunas zaitun. Anakmu kau hargai dia. Dia adalah tunas zaitun. Saudara tahu pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun yang mahal harganya. Kemudian pohon itu akan habis masa waktunya, ada tunas zaitun. Ya, tunas zaitun itulah yang akan meneruskan kehidupan. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, jadi anak-anak itu sebagai tunas zaitun. Anak-anakmu akan menjadi tunas zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah Mazmur 128 ayat yang ke-3. Ya, jadi jangan sembarangan, saudara. Ya, kalau mungkin dia masih TK, baru mulai belajar baca, itu jangan dianggap remeh. Wah, nggak bisa baca nih anak, gimana sih? Bapak dulu seumur kamu sudah lancar bacanya. Jangan langsung dijatuhkan, tapi dorong. Kamu pasti bisa. Ya. Akhirnya anak itu bisa baca, saudara, lancar bacanya. Jadi juara membaca dia di kelasnya. Ya, itu jangan sampai kita nggak menghargai apa yang Tuhan berikan. Kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, mulia, dan Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita menghargai, ya, kita menghargai dengan harga yang memberikan apresiasi, harga yang tinggi. Ya, kita juga mengasihi anggota keluarga kita. Istrimu akan, saudara, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, ya. Kalau permata hilang bisa dibeli. Kalau istrimu hilang gimana? Nggak ada gantinya. Karena cuma satu-satunya. Ya. Ada suami istri di sini. Pak Tuera, Ibu Tuera, ya. Kita harus menghargai. Istri kita adalah teman pewaris kasih karunia, ya. Kita bersama-sama, suami istri bersama-sama mewarisi kasih karunia yang Tuhan berikan. Luar biasa, saudara, ya. Bukan sekedar yang menyediakan sarapan pagi, bukan istri kita bukan hanya mengurus rumah tangga, bukan, tapi dia adalah orang yang bersama-sama dengan kita yang akan mewarisi kasih karunia Tuhan. Ya, itu luar biasa, saudara. Ya, anak-anak akan menjadi tunas zaitun sebagai penerus kehidupan. Istri adalah bersama-sama dengan istri akan mewarisi kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita itu yang sifatnya sampah. Nggak ada, saudara. Tuhan berikan kepada kita itu yang istimewa. Kalau kehidupan ini istimewa, berharga, mulia, orang yang Tuhan tempatkan kepada kita juga mulia, ya, dahsyat, ya. Jadi kita jangan sekali-sekali mengabaikan hal-hal yang
Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan berharga, mulia, dan satu lagi apa tadi ayat yang pertama? Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Jadi berharga, harganya tinggi, ya. Harganya nggak main-main karena mulia, ya. Mulia, saudara. Diciptakan segambar dengan Allah. Manusia adalah makhluk mulia. Dan Tuhan katakan, aku ini mengasihi engkau. Sampai di mana sih Tuhan mengasihi kita? Mungkin saudara suka tanya, ya. Kadang-kadang kita berpikir, ini sampai mana Tuhan mengasihi kita, ya. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang, kasih sosok pribadi yang menyerahkan nyawanya bagi engkau dan saya. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih sosok pribadi, ya, kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya, siapa saudara? Siapa? Yesus. Ya. Jadi jangan main-main. Ya, jangan sekali-sekali kita menyerahkan kehidupan kita kepada dosa. Jangan sekali kita dalam persaingan hidup ini, kalau misalnya ada yang bilang, wah kamu ini sampah, ya, jangan, saudara, jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita menjadi down, jangan sampai kita menjadi, aduh Tuhan, kita merasa hidup kita ini sia-sia. Kenapa Tuhan tempatkan saya di tengah-tengah keluarga ini? Kenapa Tuhan tempatkan saya di dalam pergaulan yang seperti ini? Jangan, ya, karena jangan sekali engkau menyepelekan hidupmu. Karena hidupmu berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi engkau, ya. Kasihnya luar biasa terhadap kita, ya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mau minta kasih yang bagaimana lagi? Ya. Itu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Kita ini jadi sahabat Allah. Ya. Kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga. Tadinya kita terpisah, tadinya kita tidak ada hubungan, tapi pengampunan yang Dia berikan, pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan berikan, itu memulihkan keadaan kita. Luar biasa. Kalau kita sudah ada di tempat ini, jangan tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Anak bungsu, dia nggak betah di rumah bapak. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Apa jadinya, saudara? Kalau dia tinggalkan rumah bapaknya, ya. Begitu dia menyadari, ya Tuhan, di rumah bapakku, orang-orang suruhan, orang-orang upahan bapakku lebih baik daripada aku. Ya, di sana banyak makanan. Di sini aku minta ampas babi aja, ampas untuk makanan babi. Ya, ampas untuk makanan babi. Nggak ada seorang pun yang mau memberikan kepada aku. Nah, ketika anak bungsu itu menyadari keadaannya, ya, dia akan balik. Kalau mungkin ada di antara saudara yang selama ini merasa sudah tinggalkan Tuhan, ya, merasa seperti anak bungsu tadi, ya. Saudara, kalau engkau menyadari keadaan engkau, biarlah aku kembali ke rumah Bapa. Aku sudah bersalah terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku Tuhan, jadikanlah aku Bapa seperti orang upahanmu. Ya, kita menyadari, kita merendahkan diri waktu datang kepada Tuhan. Ya, kita katakan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Waktu kita berdosa, waktu kita tinggalkan kemuliaan Tuhan, sesuatu yang berharga, mungkin kita pernah lalai,
Kita harus datang kembali kepada Bapa, ya. Apa respon Bapak waktu melihat anak bungsu itu menyadari akan kesalahannya? Aku tidak layak lagi Bapak disebut anak Bapak. Ya, aku sudah berdosa terhadap surga dan Bapak. Jadikanlah aku salah seorang daripada upahan Bapak. Ya. Apa yang Bapak respon? Bapaknya melihat dari jauh, dia lari, dia merangkul, dia cium. Lari, merangkul, dan cium. Itu kalau saat ini kita ada hal-hal yang kita pernah berbuat salah, ya, Tuhan menunggu. Bapa dalam kisah anak bungsu yang hilang itu, dia menunggu. Begitu dia lihat dari jauh, dia lari, dia rangkul, dia cium. Kemudian apa? Kenakan cincin, kenakan sepatu, berikan jubah yang baik, ya. Pemulihan yang kau berikan, pengampunan yang kau berikan, pulihkanku. Saudara, pengampunan dari Tuhan itu memulihkan seluruh kehidupan kita. Ya. Enggak lagi kita berpikir udah jadikan orang upahan saja. Tapi Bapak enggak pernah menjadikan waktu kita jatuh dalam dosa, kita bersalah, apakah dia jadikan seorang upahan? Enggak. Anak bungsu itu diampuni, pengampunan yang dia berikan, pulihkanku. Sempurna, saudara. Pengampunan daripada Tuhan itu sempurna. Diberikan jubah terbaik, kasih sepatu, kasih cincin. Itu berbicara pengampunan daripada Tuhan itu totalitas, sempurna. Cuma seringkali kita berpikir, aduh saya sudah jatuh dalam dosa. Iblis, sosiawan, lu kan pernah begini. Ingat nggak? Ya, sukanya begitu ya. Kita terpojok, terintimidasi oleh iblis. Seharusnya kita katakan, iya memang betul, saya pernah bersalah, saya pernah berdosa, tapi pengampunan yang daripada Tuhan sempurna. Oleh darah Yesus, saya sudah dipulihkan. Iblis tidak berhak lagi untuk mengintimidasi saya, menekan saya, ya saudara, ya. Karena begitu besar, Allah mengasihi. Engkau berharga, mulia, dan Allah mengasihi engkau. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita menyia-nyiakan hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Luar biasa engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti engkau. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Tidak ada yang seperti Dia. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau seringkali mungkin kami berpikir kehidupan kami begitu rendah, kehidupan kami tidak berguna, kehidupan kami sia-sia. Puji syukur kepadamu Tuhan, kalau kembali hari ini, kembali saat ini, Tuhan mengatakan bahwa kami berharga di mata Engkau. Kami mulia, bahkan Tuhan mengasihi hidup kami. Tuhan, dengan apakah kami balas akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, umat-umat-Mu, boleh menjadi biji mata-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih. Bahkan saat kami kembali kepada kesalahan, dosa kami, Tuhan, Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Kemurahan-Mu Tuhan menutupi segala pelanggaran kami. Terima kasih karena pengampunan yang Tuhan berikan itu semua memulihkan kehidupan kami. Sebagaimana anak bungsu dipulihkan oleh bapaknya, demikian juga saat kami bersalah di hadapan Tuhan, saat kami tinggalkan Tuhan, Tuhan sediakan pengampunan yang luar biasa yang memulihkan kehidupan kami, sehingga kembali kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kembali kami boleh menjadi yang mulia. Kembali kami boleh disucikan, dikuduskan. Kami menjadi
sesuatu yang berharga di mata Tuhan, sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Segala kepikiran-kepikiran yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, biarlah kami mempatahkan semuanya itu, kuasa-kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami bebas, kami tidak lagi terintimidasi, tapi kami boleh meyakini sepenuhnya bahwa kami berharga, mulia, dan bahwa Tuhan mengasihi kami. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih, bersyukur. Kami sambut, kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan menghadiri ibadah kita siang hari ini sebelum kita semua berdiri. Segala puji syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur tengah-tengah cuaca yang ada, kalau kami boleh usahakan untuk ibadah pada saat pagi hari ini. Mari Tuhan Kau tolong supaya sebentar dan juga umat-umat-Mu yang akan masuk dalam ibadah yang kedua, Tuhan juga sertai, boleh tiba di tempat ini, boleh kembali bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih, kami juga percaya keberadaan Bapak Gembala kami bersama dengan Bapak Efra yang masih ada di Sulawesi Utara, di Manado, dalam kirap obor Pantai Kosta atau api Pantai Kosta. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka boleh dapat mengikuti acara itu dengan baik. Ada banjir, ada hujan, ada tanah longsor, mari Tuhan Kau yang melindungi Bapak Gembala, Bapak Efraim bersama dengan rombongan yang ada dalam mengikuti acara kirap obor Pantai Kosta, supaya semua acara bisa selesai dengan baik. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang tolong untuk perjalanan atau kirap daripada obor Pantai Kosta, supaya pada bulan Maret mendatang boleh tiba dengan acara puncak di Bali. Kami umat-umat-Mu yang ada di GPDI, oleh keluarga besar GPDI, boleh mengucap syukur buat 100 tahun yang Tuhan sudah berikan untuk GPDI, bukan karena oleh kekuatan gagah daripada pengurus umat-umat Tuhan yang ada, tapi semata-mata Ebenezer, karena Tuhan yang sudah tolong. 100 tahun dalam perjalanan yang ada, kami percaya karena ada pembelaan Tuhan, karena ada penyertaan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Lindungi Bapak Gembala, Efraim, biarlah mereka juga boleh kembali, mereka juga boleh sehat, mereka boleh ada dalam keadaan yang baik, mereka boleh kembali ke tengah-tengah kami, umat-umat-Mu di Singapura dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa, bawa dalam doa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tolong proses vaksinasi boleh dimulai. Tuhan yang terbela dan tolong. Kami tahu Tuhan pertolongan secara medis sangat terbatas. Kami tahu Tuhan upaya manusia sangat terbatas. Untuk itu kami minta daripada Tuhan yang tidak terbatas, tabib di atas segala tabib. Engkau adalah Allah
Yehova Rafa, mari Tuhan Kau yang bela buat kesehatan bangsa kami supaya dipulihkan, kesehatan masyarakat bangsa Indonesia dipulihkan, supaya penularan, angka penularan dari COVID-19 boleh dapat semakin turun, semakin melandai. Tuhan tolong, Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan, supaya yang tertular boleh dapat sembuh, yang mandiri, yang isolasi mandiri boleh dapat sehat kembali. Semua para tenaga medis yang ada, tenaga kesehatan yang ada, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, supaya tidak ada lagi yang tertular, tidak ada lagi mereka yang terimbas dengan COVID-19, tapi semua boleh sehat kembali. Tuhan pulihkan kesehatan masyarakat Jakarta, Tuhan pulihkan kesehatan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya Tuhan. Kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kesehatan kota Jakarta, bahkan kesehatan negara kami Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Berkat yang daripada Engkau Tuhan boleh menjadi milik mereka. Bersama-sama dengan keluarga mereka boleh tetap ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Usaha atau pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan umat-umat-Mu berada, tetap ditolong, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari sesuatu kita mengangkat tangan kita ke atas, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami percaya kami sebentar pulang boleh kembali membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kami saat siang hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.